Sur di Laut Kita Jaya. Saya masih penasaran nih prestasinya waktu Diki ketika SMA. Oh, baik. Gimana waktu Kalau SMA kan? prestasi ketika SMA sih, Diki sebenarnya dari SMP sampai SMA itu hampir sama Kak, Nah, sama-sama aktif di pramuka, oke. aktif di kegiatan paskib gitu Nah, kan. ya, Tapi waktu SMA karena badannya nggak tinggi-tinggi gitu Oke. kan, Ah, jadi paskibnya nggak lanjut gitu kan, batas Oke. SMP aja. Tapi pramuka masih, ya aktifnya sih di pramuka, di sanggar seni. Oke. Palingan ya prestasinya itu Kak, mau apa mewakili sekolah-sekolah kita kan untuk Oke. keluar misalnya kayak gitu. Kalau di bidang akademik sih ya nggak pernah keluar dari tiga besar, Tiga besar. tapi nggak pernah dapat juara satu. Ini ketua OSIS ini. Oke, tadi kamu cerita bahwa kamu ngekos dan katanya ketika tahun 2014 Hmm, Bapak memutuskan untuk jadi TKI. Iya. Kenapa kok bisa beliau jadi TKI? Awal mulanya sih ya karena faktor ekonomi sih Kak Ya, tentunya oke. kan. Karena kan beliau memikirkan bahwa Diki harus kuliah kan, harus lanjut Ya. kuliah. Sedangkan Ayu juga masih butuh, karena waktu itu Ayu masih masih studi juga kan, masih Oke. masih kuliah. Jadi ya sedangkan tabungan nggak ada gitu kan, sedangkan pemasukan juga nggak cukup gitu kan. Jadi Oke. beliau butuhkan untuk ke TKI. Dan waktu itu reaksimu ketika tahu Bak mau TKI? Ya sebenarnya sih berat kan untuk menyetujui, karena mau tidak mau ya di Bengkulu ini pun, di daerah pun Diki yang tambah besar kan tanggung jawabnya Oke, kan. betul. Apalagi untuk merawat ibu gitu kan, untuk merawat emak gitu Ya, kan. oke. Adik-adik juga ya tanggung jawabnya di Diki gitu kan, Oke, jadi TKI kemana Bapak? ke Malaysia. Ke Malaysia. Dan berapa lama di sana? Kurang lebih 4 tahun. 2014, Hmm, pulangnya 18 dong? 2017 Oh, 3 iya, akhir ya. iya, iya, Oke, 2017 akhir. selama menjadi TKI, apakah Bapak pernah pulang atau berapa kali pulang? nggak dia pulang, dan itu yang bikin sedih karena tujuan bapak itu sendiri kan untuk menyekolahkan Ayu Diki kan yang Iya, masih oke. kuliah. Jadi ketika momen wisuda Ayu Diki di tahun Oke. 2017 itu beliau nggak menghadiri Kenapa? karena beliau masih di Malaysia. Oke. Heeh. Jadi selama Bapak menjadi TKI, itu nggak pernah pulang? Nggak pernah pulang. Masya Allah, luar biasa. Terus gimana kalau seandainya Diki, Syria, si bungsu rindu sama Bapak gimana? Nah, karena waktu itu paling via telepon, paling video call, paling komunikasi gitu. Oke. Heeh. Dan akhirnya pulangnya kapan? Setelah si yang kakak yang paling tua itu di wisuda ya, setelah Iya, wisuda. setelah wisuda. Nggak lama setelah wisuda beliau pulang. Oke, kenapa beliau nggak bisa pulang waktu itu? Karena kan untuk pulang sendiri kan bisa sebenarnya Kak. Itu kan bisa ambil cuti namanya Iya, kan. Nah, cuman kalau beliau mengambil cuti itu pengeluaran yang dikeluarkan juga besar Lebih gitu besar, kan. Nah, oke. sedangkan beliau juga butuh kan untuk anak-anak beliau. Oke, Jadi nggak memungkinkan untuk beliau pulang. pulang. Oke, kalau TKI di Malaysia di bagian apa kalau boleh tahu Bapak? Kemarin di perikanan. Wah, perikanan dong bidang saya. Oke, Diki, setelah tahu Bapak kamu pulang, gimana reaksi pertama kamu lihat Bapak pulang? Itu kan 4 tahun loh, iya, ya iya. 3 tahun setengah lah ya. Iya, iya betul. Waktu beliau pulang sih gimana Kak ya? Ada senang ya pastinya Ya, kan, senang. senang kalau. Jadi merasa apa ya, selama ini nggak ada sosok ayah kan di Iya, dekat kan? kita gitu kan, tiba-tiba ada ayah pulang untuk kita gitu kan. Nah justru pas datang, pas beliau pulang itu bukan Diki yang nangis kan, tapi beliau yang nangis karena lihat kami gitu kan, tapi Diki tahan, tapi sungguh luar biasa. Ya, kenapa Bapak nggak pulang selama 3 tahun setengah? Itu tadi karena ketika ini beliau ingin pulang kan, itu kan bisa sebenarnya ambil Oke. cuti kan, tapi ya harus bayar gitu kan. Oke. Sedangkan kalau beliau hitung-hitung, penting dia kirim untuk anak istrinya kan, mungkin kan. Berarti setiap bulan mengirim ya Iya, untuk alhamdulillah. Oke, tapi alhamdulillah mencukupi ya untuk pendidikan. Mencukupi untuk Mencukupi. pendidikan. Sekarang Bapak gimana? Apakah masih kembali lagi TKI atau gimana? Nah, kalau sekarang sih Bapak pulang ke daerah, Pulang ke daerah ya. ya menjalani aktivitas beliau seperti dulu kan, Oke. sebelum beliau jadi TKI. Artinya modal udah terkumpul mungkin ya? Atau gimana? Enggak juga sih, Kak. Karena kan ibaratnya kan apa sih kalau kata kami tuh ibarat menjalar di atas api gitu Iya, kan. iya. Jadi uang datang langsung habis Langsung gitu kan. habis. Iya. Kamu pernah nanya nggak sama Bapak, Pak, kenapa sih Bapak milih ke Malaysia? Bukannya kalau perikanan itu kan kita Indonesia kaya loh. Ini Iya. Jalan Pepa Jaya Mahe nih, justru Iya, Laut Kita betul. Jaya gitu. Iya, Pernah kan nggak kamu nanya? nggak pernah nanya sih Kak, karena kan
pada waktu itu kan pola pikir Diki kan juga masih nggak apa ya, masih sempit juga Oke, gitu kan. sip. Karena pola pikir kami orang daerah itu ya tamat SMP, tamat SMA itu ya merantau Oke, gitu. Nah, mantap. Oke, dulu Bapak berangkat ke Malaysia, itu berangkat sendiri atau memang diajak sama temannya? Kira-kira, kenapa Nah, kok bisa ke Malaysia? kebetulan kemarin kan ada paman Diki kan. Oke. Paman Diki itu kan baru pulang dari Malaysia. Jadi ya arahan dari paman itu sih. Oke, iya. Oke, Bapak ini luar biasa, saya baru tahu loh kalau Diki bapaknya pernah menjadi TKI. Ya ini nggak kebayang saya pribadi 3 tahun dan kayaknya nggak mungkin kalian video call ya. Ada nggak video call? Jadi selama 3,5 tahun kamu nggak kelihatan wajah beliau? Enggak, cuma klik ini di apa, cuma lihat di HP. Oh di Cuman, handphone ya? iya, cuman waktu Ada video call bisa Iya, ya? Oh video call alhamdulillah bisa. bisa berarti ya. Ini lagi lanjut ya. SMA. Terus kok kamu bisa terdampar Terdampar ya. di Universitas Bengkulu? Gimana ceritanya Ki? Oke. Jadi kisahnya gini, Kak. Dan kamu jurusan apa sih Ki? Oh, nanti Oke. ya kayak gitu ya. Sebenarnya saya percaya Kak, ada kata-kata seperti ini. Bahwa mimpi kita hari ini itu adalah kenyataan yang dia akan datang gitu kan, di masa akan datang. Nah, terus kenyataan hari ini adalah mimpi kita di masa lalu gitu kan. Nah, dulu waktu Diki sering ke Bengkulu, ke kota kan, setiap lewat Unip, Diki selalu bilang, Diki mau kuliah di sini, Diki mau kuliah di sini. Dan alhamdulillah Allah kasih jalan gitu kan. Oke, berarti dari kecil ya? Ya, dari kecil. Kamu dapat promosi nggak dari seniormu atau apa namanya kakak tingkatmu atau dari Universitas Bengkulu yang hadir ke sana ke sekolah, ada nggak waktu itu? Nah, justru itu Kak, Nah. nggak ada tempat bertanya waktu itu Tidak kan. bertanya. Karena kakak tingkat kami pun jarang sih yang mau pulang ke daerah. Karena hal itulah waktu Diki udah masuk di Unip, Diki bikin namanya Himasaker. Nah, Tapi itu nggak legal sih, cuman kumpulan kami dari alumni kan. oke. Jadi ketika Diki sudah masuk di Unip, Diki bikin kumpulan mahasiswa yang Unip. Kami bikin kumpulan, kami pulang ke daerah ke SMA. Oke. Jadi semenjak kami pulang ke SMA, jadi terbukti kalau anak-anak alumni kami banyak yang masuk Unip. Oke. Ya Indai Q, kami kebetulan ya di Universitas Bengkulu akan mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah secara daring. Ya, saya penasaran nih, Mas Lahi dulu jalur apa masuk ke perguruan tinggi di Unip? Kalau Diki dulu jalur SBMPTN yang jalur tes, karena kan Diki sebelumnya nggak disuruh kuliah sama orang tua kan. Oh, kenapa kok bisa? Nggak disuruh kuliah ya karena takut putus tengah jalan gitu kan. Karena ya orang tua sadar kan kalau mereka nggak ada persiapan gitu kan. Akhirnya ya karena Diki merasa Diki ini ingin kuliah, ingin mengejar impian Diki jadi mahasiswa gitu kan. Akhirnya Diki kabur dari rumah cari kerja. Itu kurang lebih berapa bulan itu Kak, saya Diki kerja, dan hasil nabung dari kerja bisa daftar untuk SBMPTN. Dan tiba-tiba lulus kan di Unip. Pilihannya apa? Kalau pilih pertama itu Unsri Kak. Oh, Unsri, jurusan Ilmu Komunikasi. ilmu Ilmu komunikasi. Komunikasi Unsri. Tapi gagal apa di Unsri. Memang di Unip kayaknya, memang disuruh. Oke, berarti memang pilihan kedua Unip ya. Unip yang ketiga kan sebenarnya. Kedua apa? Mula Warman Kalimantan. Oh, berarti pilihan ketiga nih, katanya target harus kuliah di sini ya. Karena katanya Mas Lahi ini dari kecil udah terbiasa melihatin apa namanya kampus, akhirnya tertarik ya. Iya. Jalur tes ya. Iya, Oke, jalur tes. artinya nilai jalur SNMPTN nggak diikutin ya? Enggak. Kamu Enggak, sekolah kami ikut Kak SNMPTN, tapi karena katanya sih waktu itu karena sekolah kami udah di blacklist dari Unip. Kenapa di blacklist? Karena katanya sebelum kami banyak yang dapat di Unip tapi nggak diambil katanya. Oke. Jadi Ya jangan diikutin ya. Jadi jadi yang bagi yang sudah dapat ya itu udah petunjuk dari Tuhan bahwa itulah jalan ya. Iya. Contohnya akhirnya Mas Kasihan Lahi adik-adiknya. ya adik-adiknya yang untuk ikut jalur SNMPTN nilai rapor itu tidak punya kesempatan. Betul. Indah Q penasaran nih sama sosok Lahi. Dulu Lahi masa kecil cita-cita mau jadi apa sih sebenarnya? Kalau cita-cita sih dari kecil berubah Kak ya. Iya, oke. Waktu SD itu rasanya pengen jadi TNI gitu kan. Oke, Karena lihat TNI itu kan gagah gitu. Iya kan. Terus pas masa SMP berubah lagi kan. Oke, ya. Pengen jadi pengacara. Oke. Karena waktu itu kan suka ngomong depan umum Iya, gitu kan, suka debat gitu kan. Tapi ketika masuk SMA, jadi Diki tuh mulai hobi dengan foto. Oh, foto. Oke. Jadi suka lihat orang main kamera gitu kan. Jadi ketika masuk perguruan tinggi,
kan Diki ada diskusi kan sama guru kan. Nah, jadi kata guru Diki itu kalau mau kuliah ambillah Ini jurusan. guru SMA ya? Iya, Oke. SMA. Jadi ambillah jurusan yang itu kamu hobi gitu ya kan. Siapa itu gurunya Nah, namanya? itu Pak Indarwan namanya. Oh, Jadi Pak buat Indra. Bapak terima kasih. Ya, Yang itu beliau lah yang salah satu yang menginspirasi kamu ya. iya, Oke, sip. namanya Pak Indarwan karena Oke. beliau salah satu guru favorit Diki di SMA. Oke. Terus kamu kok kepikiran cita-cita fotografi? Ya tentu kan harus punya kamera dong. Iya. Kamera kamu dari mana yang pertama dapat? Sebenarnya nggak ada kamera, Kak. Jadi waktu kelas 3 SMA itu kan sudah masuk ke K13 kami waktu itu Iya, kan. K13. Nah, jadi itu kami diminta untuk membuat semacam video dokumenter. Dokumenter. Jadi ya dari situ kok asik gitu kan main video. Jadi dari situlah Diki mulai hobi. Oke. Ini pertama kali kamu Mas Lahi diterima di Unip gitu. Itu gimana perasaan waktu itu? Ketika orang tuamu tahu, oh Mbak, Ma, saya lulus loh. Nah, itu gimana reaksi dari Mbak dan Mak? Sebenarnya sih Kak waktu lulus itu takut bilang Ya, sama orang takut. tua. Karena kan orang tua kan nggak izinin kuliah gitu Iya. kan, nggak izinin kuliah. Nah, tapi karena Diki diam-diam tes dan akhirnya lulus gitu kan. Jadi untuk bilang sama orang tua itu bukan Diki yang bilang. Hmm. Jadi ada Wak Diki kan yang bilang ke orang tua. Jadi Wak Diki ini tahu. Wak itu siapa, Wak? Kakak orang. Bapak. Iya, Kakak kakak bapak. Oke, sip, sip. Sekarang masih hidup? Nah, itulah yang bikin buat Diki itu sedih. Karena waktu itu Diki daftar kuliah sama anaknya. Berdua kan, berdua sama anaknya. Anaknya siapa namanya? Yena Riastuti, dia juga di Unip di PGSD. PGSD udah selesai ya? Sudah selesai. Bareng Diki Udah kemarin. kerja? Belum, masih proses sih, tapi beliau sudah kerja di desa kan, Desa ada dia. perangkat desa gitu kan. Nah, sebenarnya Kak waktu Diki tadi kan bilang kan, kalau dulu Diki sempat kerja kan sebelum kuliah. Jadi uang yang Diki tabung untuk daftar itu sebenarnya sudah habis untuk bantu Gaek berobat. Karena waktu itu Gaek sakit lagi, Gaek perempuan. Sakit apa? Apa namanya itu istilahnya itu penyakit vertigo gitu kan. Sering sakit sakit kepala. ya, sering sakit kepala. Itu berapa lama itu sakit? Kemarin dirawat di puskesmas di daerah kami itu kurang lebih 2 minggu Kak dirawat. Tapi kan Bapak lagi jadi TKI dong waktu itu. Iya Bapak jadi Terus gimana dong? Nah itu jadi Diki Tulang waktu punggung kalian itu? iya jadi Diki itu berpikir nggak mau kuliah lagi Kak. Oh, terus? Nggak mau kuliah lagi, jadi uang yang Diki tabung bantu Gaek berobat. Ya. Nah berhubung uak Diki tadi tahu kan kalau Diki itu mau kuliah, beliau itu tahu gimana Diki sekolah dari SMP Kak. Jadi kata uak ini ada uang, pergilah daftar sama anak uak katanya Kak. Oke. Jadi kami tuh daftar berdua ke Bank BNI Harga Makmur kan. Iya. Oke. Kan waktu itu Biayanya berapa biayanya? 200.000 waktu itu Kak. 2000 tahun 2000 2016. 2016. Iya, Oke. 200.000 kan. Nah, daftar. Dan yang menyedihkannya Diki lolos, anaknya nggak lolos. Tapi yang di PGSD? Nah, dia ngambil jalur ketiga waktu itu karena saking kemaunya kan dia kuliah anaknya kan. Dia Berarti jalur SPMU waktu itu ya, namanya SPMU, kan. ya. Jalur mandiri. Jalur mandiri. Oke. Nah, ketika sepupu Diki ini semester berapa? Semester 4, Uwa itu meninggal. Inilah yang ya kita doakan mudah-mudahan Ya, semoga diterima di beliau sisi Allah ya. ditempatkan di tempat yang terbaik Iya, lah. tempat terbaik. Dan alhamdulillah sekarang cita-cita beliau sudah tercapai gitu kan. Itu Karena anak pertamanya ya. itu yang kuliah anak bungsu beliau. Oke. Dia cuma dua anaknya. Tapi semuanya kuliah ya. Enggak, yang perempuan yang tua enggak enggak kuliah. Nah, itu dari kan harapannya kan anak yang perempuannya yang terakhir tadi. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Ya, turut berduka cita ya. Iya. Mudah-mudahan uaknya diterima sisi Allah karena beliau juga lah yang mengantarkan ya Lahi ini sampai duduk di sini. Oke, Lahi, ketika kamu lulus ya, kesan pertama kamu masuk di Unip gimana waktu itu? Wah, Kuliah kalau pertama kali masuk Unip itu pertama kali masuk itu Diki tersesat Kak. Rasanya Nah. ini luas kan, luas Unip sangat luas. Nah, tapi karena waktu itu Diki kan tinggal di masjid Kak. Iya. Di daerah Sungai Hitam, mungkin teman-teman yang kuliah di Unip tahu kan daerah Sungai Hitam di depan masuk ke arah utara sini kan benteng. Jadi Diki itu jalan kaki dari masjid Al Hidayah namanya di Sungai Hitam yang dekat TPU situ kan. Iya. Jalan kaki dari sana sampai ke GB2 Fakultas FISIP itu sampai sana udah keringatan. Baju kemeja rapi itu udah keringatan basah itu Kak. Kok bisa kamu mahasiswa baru Iya. tinggal di masjid? Iya. Itu gimana sih? Siapa yang ngantarin kamu ke waktu pertama kali ke Bengkulu itu? Siapa yang ngantarin? Dan kok tiba-tiba bisa ketemu masjid? Ya, oke. Sebenarnya Diki ini termasuk nekat gitu kayak. Karena kan Diki sudah janji sama orang tua, pokoknya Diki mau kuliah, janji nggak bakal merepotkan. Nah, gitu kan.
udah Diki tanamkan dalam jiwa Diki. Jadi waktu informasi kalau Diki itu sudah lulus, Diki sudah survei Kak. Oke. Diki sudah keliling di Iya. daerah Unip ini, keliling cari masjid. Iya, oke. Nggak ada yang dekat kampus nggak ada karena sudah diisi semua kan. Oke. Akhirnya dapatlah yang di Sungai Hitam, agak jauh dari kampus. Iya, oke. Nah, jadi dari sana Diki jalan kaki karena nggak ada motor. Oke. Motor nggak ada. Dan juga mau naik angkot juga kadang kan pas untuk makan kan uang Oke, kan. sip, sip. Karena udah sudah janji kan nggak mau minta sama orang tua. Oke, sip. Nah, jadi jalan kaki dari sana Kak selama 1 semester. Satu Sebentar semester. tapi ya 1 semester. Kan sudah 1 semester kan ini sudah banyak teman kan di kampus kan? Berarti kemarin cari sendiri ya? Iya cari sendiri. Jadi pertama kali masuk ke Bengkulu kamu cari masjid, Mm-mm. siapa yang bisa menerima dan dekat dengan kampus ya? Iya. Oke. Tapi karena nggak ada yang dekat dapatlah yang jauh kan di daerah Sungai Hitam. Oke, berarti masuk pertama di Unip kamu tinggal masjid dan tersesat ya di Iya. kampus. Dosen pertama yang kamu kenal siapa di Unip pertama kali? Oh, kalau di Unip ya dosen Iya. ya. Tentunya Kak Jurdiki Kak, Kak Oke, Jurdiki. Karena Siapa beliau? Ibu Wahyu Widyastuti. Oke. Karena Kak Jurdiki ini kan waktu pertama kali masuk kampus, Hmm. itu kan ada semacam perkenalan prodi gitu kan Kak ya. Iya. Nah, beliau itu awalnya sih sangat serem gitu kan karena dia terkenal killer gitu kan. Tapi sampai di tamat beliau yang dekat sama Diki. Oke. Diki setelah semester 1 itu di masjid, selanjutnya gimana dong? Perjalanan kampusnya Kak ya. Biaya pendidikan gimana, siapa yang biayai waktu itu? Nah, itu tadi biaya pendidikan di awal masuk Nah, itu orang tua karena nggak ada tabungan, Iya, akhirnya cari pinjaman akhirnya Kak. pinjaman ke Iya, ada lah sanak tetangga, family saudara, dia. oke. Nah, Kamu atau orang tuamu? orang tua yang Oke. pinjam. Dan Itulah Bapak masih TKI ya? waktu itu ya masih TKI, Iya, masih TKI. Pinjam dulu kan. Akhirnya bisa kuliah di semester 1. Nah, pas kuliah Diki mulai berpikir kan, gimana caranya biar dapat beasiswa gitu kan. Gimana caranya biar kuliah ini gratis gitu kan, nggak memberatkan orang tua.